Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Laili Fadlah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi penyuluhan tentang mental health dengan tema menjaga kesehatan mental anak dan remaja untuk Indonesia sehat. Pertama-tama yang harus kita ketahui, apa sih kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Masa anak dan remaja yang masih erat kaitannya dengan masa perkembangan membuat adanya kesulitan dalam melakukan diagnosis dan memberikan perlakuan. Kesulitan ini muncul karena tidak ada garis yang jelas dalam membedakan perkembangan yang normal dan abnormal. Kesehatan mental melibatkan lebih dari masalah medis. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti adanya faktor sosial ekonomi. Masalah kesehatan mental dapat muncul di berbagai area, mulai dari ranah individu seperti penyalahgunaan zat, kejahatan, kekerasan, kehilangan produktivitas, hingga bunuh diri. Kesehatan mental pada anak dan remaja juga melibatkan kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Oleh karenanya, penting bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak dan remaja. Pertama, ada faktor biologis. Proses biologis pada anak melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh seperti fungsi seksual akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Anak perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Mereka perlu ruang dan waktu untuk bermain dengan aman. Dengan melakukan aktivitas bermain dan aktivitas belajar, anak melatih dirinya untuk mengembangkan kemampuan koordinasi tubuhnya. Yang kedua, ada faktor kognitif, melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai, memunculkan kemauan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya, memiliki kreativitas dan kemampuan bahasanya pun berkembang. Proses ini lalu berkembang sampai pada kemampuan anak untuk mampu membedakan hal-hal yang dianggap benar dan salah, menghafal, memecahkan masalah, memilih dan mengambil keputusan, serta mengendalikan dirinya. Yang ketiga, ada faktor sosial emosional. Proses ini uh, melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sosial. Proses sosial emosional yang berkembang dengan baik membuat anak mampu menyadari, membedakan, mengelola, serta mengekspresikan emosi secara tepat. Untuk mengetahui kesehatan mental anak, penting untuk melihat faktor dalam diri anak, keluarga, dan lingkungan. Faktor dalam diri anak seperti faktor genetik, temperamen, dan kesehatan fisik perlu diamati. Faktor dari keluarga meliputi pola asuh orang tua serta kelekatan anak terhadap orang tua. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap rasa aman anak. Berbeda dengan masa anak, masa remaja adalah periode permulaan untuk adanya berbagai perilaku dan kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan juga dapat menyebabkan gangguan pada masa dewasa. Adanya masa pubertas merupakan salah satu tantangan bagi remaja. Kadar hormon selama masa pubertas dapat mempengaruhi respons stres dalam tubuh dan otak. Faktor lain yang juga penting adalah pengaruh teman sebaya yang dapat membuat anak perlu mengembangkan kemampuan terkait penyesuaian diri dan regulasi diri. Ketika remaja merasa diterima di lingkungan pertemanannya dan tidak membandingkan diri secara berlebihan, hal ini mampu membuat mereka merasa aman di lingkungan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kontinum kesehatan mental. Yang pertama ada positive mental health. Individu yang sehat mental atau memiliki positive mental health mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Salah satu ciri individu yang sehat mental adalah memiliki resiliensi. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi merupakan kapasitas untuk mengatasi kesulitan dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup. Resiliensi erat kaitannya dengan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Ketika individu mampu menyesuaikan diri, mampu mengatasi kesulitan, dan bangkit dari kesulitannya, mereka dianggap memiliki resiliensi. Yang kedua, ada mental health problem. Mental health problem lebih umum dan dapat dialami dalam waktu sementara sebagai reaksi terhadap tekanan hidup. Mental health problem memang lebih ringan dibanding mental illness, tetapi masalah ini mungkin berkembang menjadi mental illness jika tidak ditangani secara efektif. Mental health problem dapat muncul dari berbagai aspek seperti emosi, perilaku, atensi, serta regulasi diri. Teknik perawatan diri dan perubahan gaya hidup umumnya dapat membantu mengelola gejala mental health problem dan memiliki kemungkinan mencegah beberapa masalah berkembang menjadi lebih buruk. Mencari dukungan dari teman, menjaga kesehatan fisik, dan melakukan berbagai aktivitas yang baik untuk kesehatan mental adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi mental health problem.
Yang ketiga ada mental illness. Mental illness adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku. Orang yang memiliki mental illness secara signifikan mempengaruhi cara mereka merasa, berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam mendiagnosis apa saja gejala yang dialami, berapa lama gejala tersebut dialami, dan dampak apa yang muncul pada individu akibat dari gejala tersebut menjadi pertimbangannya. Perlu diketahui bahwa diagnosis untuk gangguan kesehatan mental tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan hanya dapat dilakukan oleh profesional seperti psikiater dan psikolog. Jadi jangan sampai kita mendiagnosis diri sendiri. Kita harus bertanya kepada yang lebih profesional. Selanjutnya, self-care for mental health. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pentingnya self-care? Self-care penting untuk dilakukan karena dapat membantu kita untuk lebih menghargai diri sendiri setelah berjam-jam berkegiatan, dengan melakukan segala aktivitas yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kenyamanan diri sendiri. Self-care juga mampu mengurangi segala macam penyakit mental seperti depresi, stres, atau kecemasan berlebih yang jika diabaikan akan semakin mempercepat laju hidup. Nah, ini yang pertama, ada self-care spiritual, melibatkan apapun yang membantu kamu menjalin koneksi dengan alam semesta juga penting seperti meditasi, menikmati alam, atau berdoa. Gaya hidup yang melibatkan sisi spiritual seperti agama umumnya termasuk gaya hidup yang sehat. Selanjutnya ada self-care sosial. Menjaga hubungan dengan keluarga dan teman sekitar dengan cara berkomunikasi adalah hal yang penting. Jika kamu tidak bisa bertemu, maka luangkan waktu untuk menelpon atau saling mengirim pesan. Perhatikan orang di sekitar lingkunganmu, bertemanlah dengan siapa saja, tetapi jauhi orang-orang toksik dan tidak suportif bagi kamu, karena itu akan menurunkan tingkat self-care-mu. Yang ketiga ada self-care fisik. Memperhatikan tubuh dengan cara merawatnya adalah salah satu cara agar tubuh dapat berfungsi optimal. Merawat dan menjaga tubuh bisa dimulai dengan mengkonsumsi makanan sehat, pola istirahat cukup, dan sempatkan untuk berolahraga. Selanjutnya ada self-care mental. Cara kamu semua berpikir sangat berpengaruh kepada kesehatan psikologismu. Hal tersebut tidak boleh diabaikan loh, karena kesehatan mental diantaranya adalah dengan selalu berpikiran positif. Mulailah untuk bisa mengontrol diri dengan melakukan manajemen stres. Hal ini akan sangat penting untuk meningkatkan self-care dalam diri kamu. Manajemen stres ini bisa dilakukan dengan cara menuliskan segala keresahan atau kesedihan dalam dirimu, menangis, mendengarkan lagu, bercerita dengan orang yang tepat, dan melakukan kegiatan yang kamu sukai. Terakhir, yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur. Yang terakhir ada self-care emosional. Memiliki kemampuan untuk mengontrol diri dari emosi, amarah, kesedihan, dan rasa tidak nyaman merupakan keterampilan diri yang harus kamu semua miliki. Coba kamu mulai sekarang, luangkan waktu untuk melakukan semuanya sendiri, bisa dimulai dengan membaca buku, menonton film, favoritmu, berolahraga, jalan-jalan, dan lainnya. Tanpa mengajak teman-temanmu, kemudian rasakan ketenangannya. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk perdebatan dan persetujuan karena kamu bisa lakukan semuanya sendiri. Kontrol penuh ada pada dirimu. Hal ini salah satu cara agar kamu lebih bisa mengenal dan mencintai dirimu sendiri. Jadi kesimpulannya, kualitas kesehatan mental individu pada masa anak-anak mempengaruhi kesehatan mental mereka di masa dewasa. Dalam merancang rencana kesehatan mental anak dan remaja, penting untuk memperhatikan tahapan perkembangan anak serta mempertimbangkan faktor perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan tahapan tersebut. Orang tua dapat memulai dengan memberikan nutrisi yang cukup pada anak, kesempatan pada anak untuk belajar baik sendiri maupun bersama temannya, serta waktu untuk bermain yang akan meningkatkan kualitas hidup anak sedari dini. Pemberian pola pengasuhan yang memberikan rasa aman, adanya kedekatan terhadap seluruh anggota keluarga dan komunikasi yang terjalin dengan baik, membuat keluarga menjadi sebuah sistem yang memiliki fungsi optimal pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemerintah dapat memberikan kebijakan terkait perlindungan serta peningkatan kualitas hidup seperti peningkatan pemberian dan penyebaran makanan yang bernutrisi, hunian rumah yang nyaman, serta akses untuk mendapat pendidikan yang memadai. Hal tersebut tentu berkaitan pula dengan kondisi perekonomian serta jaringan komunitas yang ada. Jangan lupa menerapkan self-care yang telah dijelaskan sebelumnya agar kesehatan mental anak dan remaja tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.